Bagi sahabat pekebun organik di sana yang saat ini sedang berkutat dengan hama, utamanya hama ulat. Nah, ulat ini ada ulat gerayak ataupun ulat kubis atau ulat daun lainnya. Ada satu bahan pestisida nabati yang sangat ampuh untuk hal ini. Bahan itu adalah, nah ini dia, puntung rokok. Nah, jadi puntung rokok ini, sahabat, sudah lama dimanfaatkan oleh para petani organik yang tidak mau menggunakan pestisida racun kimia. Utamanya juga beli di masa lalu, video-video awal ketika channel ini dibangun, tahun 2017-2018, beli sering menggunakan puntung rokok ini. Tapi ternyata ada banyak kekeliruan bagaimana cara menggunakan puntung rokok ini agar racunnya efektif membasmi dari hama ulat yang membandel yang mengganggu tanaman kita. Kemudian berikutnya, siapkan air mendidih. Nah, beli di sini buatnya di tungku dan menggunakan panci yang memang khusus beli gunakan selalu untuk merebus bahan pestisida nabati. Jangan gunakan panci yang di dapur, sahabat ya. Gunakan panci khusus ini yang sudah jelek seperti itu. Kemudian, nah, ini adalah puntung rokoknya. Secara umum memang daun tembakau memiliki senyawa, ada alkoida, kemudian ada senyawa amin, ada pirol, ada pidirin, ada alkaloid dan norkotin, sahabat. Kemudian ada abnasin, kemudian juga ada nikotin dari tembakau yang dapat mencapai 5% dari bobot kering tembakau. Nah, tapi jangan salah, sebenarnya racun yang banyak mengendap justru ada di bagian filternya ini, sahabat. Jadi disinilah banyak racun yang bila sahabat gunakan sebagai pestisida nabati, maka tingkat kematian dari hama ulat yang akan kita basmi itu mencapai 100%. Sahabat bisa buktikan sendiri. Tapi caranya jangan salah. Nah, seperti yang dikatakan tadi, siapkan air sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, sahabat tinggal tuangkan. Nah, tadi beli dapatkan ini dari acara hajatan, jadi banyak yang merokok. Kita pungut saja. Dan beli sarankan sahabat menggunakan sarung tangan ya, karena bagaimanapun ini adalah limbah. Jadi gunakan sarung tangan dari plastik untuk mengambilnya. Kemudian, nah, kita biarkan kurang lebih sebentar saja, 5 menit saja. Nanti airnya akan berubah warna menjadi kuning. Dan baunya pun sudah mulai menyengat, sahabat. Beli bukan perokok, jadi kurang kuat mencium baunya. Beli akan tinggalkan 5 menit lagi, kita akan matikan apinya. Kemudian tahap selanjutnya, jangan di skip video ini, sahabat ya. Tonton benar-benar sampai habis agar tidak gagal paham dan agar keberhasilannya 100%. Nah, inilah rebusan dari puntung rokok yang sudah beli diamkan selama 24 jam, sahabat. Perlu sahabat ketahui bahwa semakin lama sahabat merendamnya, maka semakin baik hasilnya, semakin meningkat efektivitasnya dalam mengatasi serangan ulat. Lantas apakah hanya untuk ulat saja beli? Bila sahabat ingin membasmi hama yang lain, beli sangat rekomendasikan sahabat mencampurnya juga dengan mimba yang sudah beli campur dengan tepung gadung ini. Ini adalah kombinasi duet racun yang sangat efektif untuk membunuh dengan spektrum jangkauan yang lebih luas. Jadi efeknya akan lebih luas, termasuk juga untuk hama-hama berjenis kutu-kutuan. Beliau akan tambahkan sedikit saja, hanya sekitar 1 sendok saja. Ini seperti ini, sahabat. Nah, untuk larutan sepekat ini, perbandingannya, sahabat bisa menggunakan, terlebih dahulu siapkan dulu alat semprotnya. Sahabat bisa menggunakan alat semprot yang dari yang mulai paling kecil seperti ini, kemudian alat semprot regular seperti ini, sampai alat semprot yang lebih besar seperti yang beli sering gunakan. Jadi itu tangki 16 liter. Nah, jadi kebetulan ini adalah tanaman melon yang beli tanam di halaman belakang rumah. Beli akan aplikasikan dari pestisida nabati yang berbahan dasar puntung rokok ini. Mengapa? Karena mencegah lebih baik daripada hama ulat sudah memakan habis dari daun-daun muda tanaman yang kita tanam. Ada 2 dosis yang perlu sahabat perhatikan. Yang pertama, dosis untuk pencegahan. Sahabat bisa mencampurkannya dengan air perbandingan 1:10. Jadi misalkan sahabat menggunakan 100 ml dari larutan ini, sahabat tambahkan 1 liter air, 1:10. Kalau sudah ada ulatnya, kalau sudah ada hamanya, sahabat bisa menurunkan perbandingannya menjadi 1:5. Jadi misalkan sahabat menggunakan 1 liter air, sahabat menambahkan 200 ml dari larutan ini. Dan ingat, larutannya harus sekental ini. Nah, semakin lama didiamkan semakin baik. Bahkan jika sahabat mendiamkannya sampai lebih 10 hari, manfaatnya luar biasa, efektivitasnya luar biasa terhadap mortalitas ulat gerayak maupun ulat kubis. Nah, pagi ini beli mau panen 2 kembang kol yang ukurannya sudah cukup besar. Dan kali ini yang panen adalah ibu beli sendiri. Jadi
Mudah-mudahan hasilnya nanti jadi masakan yang enak. Ya, dipotong. Luar biasa sahabat, kemungkinan besar ini beratnya sudah setengah kiloan, 500 gram. Jadi kita akan timbang, tapi sebelumnya tentu saja kita akan kupas dulu bagian daunnya. Ya, ini timbang sudah 0. Sekarang dia akan coba untuk timbang kira-kira seberapa beratnya. Beratnya kurang lebih sekitar 444 gram. Jadi hampir saja menyentuh angka setengah kilo. Luar biasa. Jadi hasil dari kembang kol yang kita tanam di polybag di dataran rendah juga tidak kalah besar dengan kembang kol yang bisa tumbuh di dataran tinggi. Dan hasilnya pun cukup cantik sahabat. Jadi tidak pecah seperti itu. Nah, ini kembali lagi kepada perawatan yang kita lakukan di polybag yang kita tanami.